teman-teman semuanya, selamat sore, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian baik-baik ya di luar sana. Perkenalkan, saya Divani Ayunadla dan di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber saya yang ternyata dia ini seorang mahasiswa di Universitas Dian Swantoro loh. Kalian tahu kan Universitas Dian Swantoro itu di mana? Ya, benar sekali, di kota Semarang. Nah, pada wawancara kali ini, saya dan narasumber saya ini akan membahas mengenai gimana sih rasanya jadi anak rantau, rasanya jadi mahasiswa gitu ya, yang notabene harus hidup serba sendiri. Oke, yuk langsung saja kita mewawancarai narasumber saya nih yang rupanya udah siap untuk diwawancarai juga nih ya. Oke, langsung saja mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nih dengan kakak siapa? Oke, baik, perkenalkan nama saya Josephine Petra Kristiani, biasa dipanggil Eta. Dengan Kak Eta ya berarti ya manggilnya saya. Kalau boleh tahu nih Kak Eta, sekarang kesibukannya ngapain aja ya? Untuk sekarang lebih fokus ke kuliah sih, itu aja. Oh, berarti sedang fokus sekali untuk kuliah ya. Iya. Pendidikan nomor 1 gitu ya. Oke, kalau boleh tahu juga nih Kak Eta, Kak Eta ini sekarang tinggalnya ngekos atau dengan orang tua atau bagaimana? Kalau sementara, selama perkuliahan ini, beberapa tahun atau dalam waktu jangka yang panjang, saya ngekos sih. Oh, untuk saat ini ngekos ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, Kak Eta ini emang asalnya gitu, berasal dari kota mana? Saya aslinya dari Pemalang, cuma udah lama banget nih, sekitar 4 tahunan lah ya. Itu tinggalnya di Kota Kupang. Itu saya di Kota Kupang itu karena ikut perpindahan pekerjaan orang tua sih. Oh, berarti asalnya Kupang, asalnya Pemalang, asalnya Pemalang, terus pindah ke Kupang karena emang ada tuntutan pekerjaan orang tua gitu. Iya, benar. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Eta, kenapa kok Kak Eta itu nggak nyari aja universitas yang ada di kota Kupang gitu? Kenapa harus ngerantau sih? Dan kenapa memilih kota Semarang sebagai kota perantauan kakak gitu? Sebenarnya nggak ada punya pikiran ya untuk kuliah di Semarang. Waktu itu juga udah pernah daftar universitas di Kupang, cuma ketolak, nggak keterima gitu. Entah gegara nilai atau gimana ya, kurang tahu. Nah, terus kalau misalnya ditanya kenapa harus di Semarang, kenapa harus milih Udinus sih gitu. Kebetulan kakak saya juga alumni di situ. Oh, Jadi untuk kuliah di Udinus ini dapat rekomendasi dari kakak. oh, jadi emang saran dari kakak gitu yang udah punya pengalaman kuliah di Udinus gitu ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Eta, terus gimana sih, ada gak sih kalau kesannya jadi anak kos gitu yang notabene jauh dari orang tua gitu, ngerasain perbedaannya gak sih gitu? Perbedaan sih pastinya ada ya, kayak mungkin yang pertama perbedaan tuh ada, keluh kesahnya juga ada. Kalau misalnya perbedaannya itu banyak ya, bisa dilihat aja kalau misalnya kita tinggal sama orang tua nih, dari hal kecil aja kayak mungkin nyuci baju nih yang tadinya mungkin masih dicuciin orang tua, terus bahkan nyucinya juga masih pakai mesin cuci gitu. Terus kita tuh jadi anak kos itu yang kayak bener-bener mandiri gitu, bisa nyuci sendiri, itu juga kayak pakai nyucinya tuh pakai tangan gitu. Terus kayak mau apa-apa tuh serba sendiri, sakit ngurusin sendiri gitu. Terus lebih kayak memanage uang juga. Mungkin kalau sama orang tua itu apa-apa gitu bisa langsung dibeli iya, gitu bener, ya, kayak mikir tanpa panjang lihat gitu aja ya. di luar kebutuhan aja bisa diambil gitu. Iya. Sedangkan kalau kita jadi anak kos itu yang kayak lebih ngelis apa nih yang udah habis, apa yang kebutuhan kita perluin, kayak lebih kebutuhan pokok gitu, lebih mengutamakan itu. Terus yang kayak nanti lebihnya itu bisalah diambil belakangan gitu. Jadi lebih fokus untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu ya daripada untuk main-main gitu ya. Iya, benar sih. Oke, nah saya dengar juga nih Kak Eta sekarang katanya udah offline ya, dan hari ini ternyata hari pertama offline gitu ya. Gimana sih rasanya setelah sekian lama kuliah online dan tiba-tiba harus offline gitu? Ada gak sih rasa senengnya gitu? Senengnya pasti seneng sih, punya excited juga, kayak yang tadinya sekolah online sekarang sekolah offline gitu ya. Terus kayak misalnya kalau kita online pasti lewatnya Gmail gitu kan. Iya.
entah Zoom atau apapun itu, terus yang kayak cuma bertatapannya tuh lewat layar kaca, lewat laptop gitu ya. gitu, HP gitu kan. Sedangkan kalau kita offline ini bertemunya secara langsung, dosen, teman-teman, jadi bisa oh ternyata ini yang namanya ini gitu loh. Lebih seru gitu ya, lebih Seru nyata sih. serunya, lebih asiknya itu. Belajarnya juga ya pastinya gitu beda ya. Mungkin yang tadinya online tuh yang kayak Ngantuk sambil rebahan gitu bisa, ya. terus kayak ya sambil ngerjain barang-barang atau kerjaan di sekitar Rumah kita juga gitu. bisa gitu. Sedangkan kalau di kampus itu yang kayak ya udah duduk dengerin, Fokus gitu ya. fokus gitu, fokus aja gitu sih. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan dengan Kak Eta gitu. Terima kasih sekali dengan Kak Eta Sama-sama. sudah meluangkan waktunya untuk mau gitu saya wawancarai gitu ya. Oke, baik. Dan ternyata tidak seenak itu ya menjadi anak rantau, menjadi anak kos yang notabene apa-apa harus sendiri, jauh dari orang tua, harus benar-benar memanage waktu gitu ya Kak Eta ya. Dan poin penting yang saya ambil dari wawancara kali ini adalah jangan pernah ragu untuk merantau di tempat orang gitu, Harus karena lebih mandiri ya gitu. iya, lebih mandiri, melatih kemandirian juga gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk wawancara kali ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.